Jelang pernikahannya dengan Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo masih dihantui sejumlah kasus hukum yang menunggunya. Selain kasus sidang pencemaran nama baik dengan seterunya sekaligus mantan istri Angel Elga, Vicky juga harus berjibaku untuk membuktikan tudingan pencemaran nama baik terhadap Vivi Paris dan sebuah akun gosip yang dilaporkannya ke pihak kepolisian. Razman Arif Nasution selaku kuasa hukumnya telah didapuk untuk segera merampungkan alat bukti. Kepada kami kemarin, tampaknya kubu Vicky belum mau mundur atas laporannya karena wanita yang mengaku pernah menikahi Vicky tersebut telah mencoreng muka Vicky atas video keributan yang tersebar di jagat maya. Makasih, saya tadi pagi baru komunikasi dengan penyidik Polres Jakarta Selatan. Ternyata laporan klien kami Vicky di Polda Metro sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan insya Allah saya sudah akan kondisikan minggu depan Vicky akan diperiksa sebagai pelapor terhadap satu saudara Vivi Paris dan yang kedua akun Lambetura. Karena terhadap Vicky saya sudah beritahu bahwa laporan kita sudah dilimpahkan dan dia mengatakan oke bang, minggu depan saya akan hadir untuk nanti diperiksa sebagai pelapor dan Bang Razman dampingi. Itu dan masalah saya juga dengan Vicky juga kan memang sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun bukan tahun ini gitu. Tapi memang untuk jatuh tempo pelunasan yang Vicky lakukan karena dia meminta menyicil mas. Jatuh tempo itu di Februari 2020. Jadi artinya saya sudah cukup sabar-sabar selama 10 bulan. Gimana kalau saya Februari tahun depan? Itu kan bisa mas. Apa sih yang nggak bisa dibicarakan? Dan semua perjanjian untuk pembayaran itu kan Vicky yang punya aturan sendiri. Misalnya saya mau dicicil dong sebulan sekian, tempo sekian, itu semua Vicky semua. Saya mah tinggal ngikutin aja. Nah kan begitu. Jadi menurut saya tidak memberatkan Vicky. Cuma Vicky-nya yang tidak mau mengerti. Kayaknya Vicky ini memang berniat tidak membayar. Ya karena memang sampai saat ini memang tidak ada pernyataan, tidak ada bukti untuk membayar. Ada sih, pada dasarnya memang nggak ada hutang atau apapun gitu. Makanya tadi kan dari kutipan Bang Razman sebagai kuasa hukum saya harusnya udah jelas gitu loh. 1M-nya dari mana gitu. Sebenarnya saya sebenarnya tidak mau ya mengambil langkah untuk seperti ini. Tapi kasihan juga dari anak-anak saya yang kena moral karena suatu hal fitnahan seperti ini. Vicky sendiri sepertinya tak mau tergubris oleh belitan kasus yang tengah dihadapinya. Sebaliknya, ia dan Kalina memilih lebih fokus mempersiapkan pernikahan sambil terus merajut jalinan cinta yang romantis dengan penuh sentuhan canda. Termasuk ketika ia mencadai Kalina tentang rencana poligami. Cuma dia lagi ini kali, nggak ngerti dia lagi apa tiba-tiba bikin statement. Kalina siap di madu, tapi sayanya harus diracun kata dia gitu. Syaratnya itu? Syaratnya itu? Iya, dia bilang ya udah aku mau di madu, tapi kamu mau nggak diracun gitu, bercandaan kali itu. Iya kemarin sih sama nenek. Gimana? Ya karena lagi di Ciputat kan banyak pohon rambutan, terus suruh ngambil pohon rambutan sama neneknya. Terus Kak Vicky-nya mau? Tanggal 24 minggu ini aku lamaran ya. Mohon doanya ya. Oh di mana Kak Vicky? Di Bekasi ya. Kak Vicky? Kubu Vivi Paris sendiri meski mulanya sempat sesumbar akan menjerat Vicky ke meja hijau atas ulah penelantaran, kini bak senyap ditelan bumi. Entah nyali mereka ciut atau masih tiarap karena masih menyiapkan sejumlah amunisi. Tapi yang jelas, Razman CS, kubu pembela Vicky, akan siap menghadapi apapun perlawanan kubu Vivi Paris. Ya dia malah ini pencemaran nama baik. Tetap saja di situ kita laporkan. Karena dia mengatakan di situ Vicky itu punya utang. Kemudian orang pulang kerja, kemudian didatangi, disamperin baik-baik nggak apa-apa. Ini disamperin dengan cara-cara yang tidak sopan. Kemudian sampai datang ke mobil. Kemudian kuasa hukumnya memvideokan. Kita sebagai kuasa hukum punya batasan-batasan juga. Memang lawyer ada hak imunitas, hak kekebalan. Tapi digunakan kapan? Kapan juga dia bisa dianggap melanggar. Jadi semuanya itu sangat tergantung
kepada bagaimana sebagai seorang lawyer menggunakan tugas, fungsi, dan pokok kewenangan kita sebagai seorang lawyer. Tapi persoalannya sekarang, Vicky sepertinya kalau yang namanya pintu damai-damai itu udah nggak mau dia. Mungkin dia udah jera ya, terlalu banyak yang menyerang dia udah nggak nyaman dengan situasi yang terjadi kepada dia. Maka akhirnya dia, ya udahlah bang, saya sekarang nggak ada damai lah, kita lanjut aja. Nah jadi saya pikir fakta-fakta yang kami sodorkan, apakah fakta terhadap Vivi Faris, Lambe Tura, Angel Elga, semuanya itu cukup kuat. Ya, buat apa harus susah payah jika sudah mahal-mahal bayar pengacara? Jika Vicky masih harus berjibaku, siapkan bukti. Tapi, rasa was-was jelas masih begitu membekas dari wajah Vicky. Apalagi ia punya pengalaman getir diciduk polisi menuju tahanan pasca menghelat tunangan di sebuah hotel mewah. Bukan kali itu saja, Vicky juga masih trauma karena belum lama ini harus mendekam di rutan Salemba setelah dilaporkan Angel Elga. Lantas, akankah kisah pilu itu terulang di tengah ia dan Kalina tengah mengurai bahagia? Atau semua akan senyap berganti bahagia bersama impian cinta Kalina? Saya udah janji juga kan, kalau misalkan saya mau nemenin dia, mau susah, mau seneng, selama saya diperbolehkan untuk dampingin dia, ya kenapa enggak. Mudah-mudahan tidak tergoyahkan dengan apapun. Aku juga nggak bisa mengatur, kita nggak pernah tahu hati seseorang. Tapi aku yakin Kalina itu, bahkan kemarin persidangan aku aja dia datang, dia ikut, dia pengen tahu sebenarnya ada permasalahan apa gitu-gitu. Dan dia siap dalam kondisi apapun. Ya aku cerita apa adanya, bahkan tadi aku sempat ya kasih tahu gitu loh, aku sama Bang Rasman didampingin. Ya salam ya buat Bang Rasman, buat tim semuanya, terima kasih. Aku baru, karena dia habis meeting kan, tadi dia ada update.